Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, adik-adik pelajar mahasiswa sedang dari rumah mengikuti aktivitas belajar atau perkuliahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja, usaha sendiri, swasta, pemerintah. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 12 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 14 Juli 2020 dari kitab Yeremia pasal 48 ayat 11 mengatakan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Marsonang-sonang donian Moab sian si etehetehonna. Jala hohom ibana peak di atas parakna. Jala idangdung ibana dipaiding sian guri-guri nasada tuna asing. Jala idangdung ibana tarboan tuha buangan. Dibaheni hotdo padayanna. Jala idang muba parniangguanna. Demikian firman Tuhan. Saya mendengar orang tua bercerita bahwa mereka pernah membuka sebuah peti mati yang sudah bertahun-tahun dikubur. Pekuburan tersebut harus dibongkar karena telah terjadi pelebaran jalan di sana. Salah satu peti mereka bongkar, dan pada tutup peti tersebut mereka menemukan banyak cakaran di sana. Mereka tahu bahwa dalam peti itu dulunya telah dikuburkan manusia hidup-hidup. Karena dahulu kemampuan medis bukan seperti yang ada sekarang ini. Ketika seseorang diraba tidak bernyawa lagi, itu mereka anggap sudah mati, sehingga dikuburkan. Padahal orang tersebut bisa saja mati suri atau kolaps. Demikianlah orang pada peti mati tersebut dicurigai, sehingga pada tutup peti tersebut banyak cakaran. Orang tersebut berjuang untuk bangkit, tetapi dia sudah terkubur di dalam tanah sedalam 1 meter. Setelah saya mendengarkan cerita tersebut, malamnya saya tidak bisa tidur
bahkan terbawa mimpi mengerikan. Namun, bukankah persis seperti itu nasib manusia yang tidak mau bertobat dan meninggalkan dosanya? Di era media sosial YouTube sekarang ini, saya menemukan sebuah film yang mirip dengan cerita di atas tersebut, yaitu melalui Edgar Allan Poe tahun 1850 menuliskan kisah pendek yang berjudul The Premature Burial. About to enjoy an experience in extreme terror. I'm alive. Can't you hear me? I'm alive, alive, alive. Someone help me. Mengutip Poe, betapa mengerikan jika terbangun di neraka, menemukan diri terkubur hidup-hidup. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah tenang dalam keberdosaan kita. Saudara-saudara, Moab telah bebas dari perang dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, mereka dalam kondisi yang aman, tetapi menjadi sombong dan lupa diri. Keadaan Moab ini gambaran dari orang-orang yang merasa aman dan tenang dalam keadaan mereka yang belum bertobat dan melakukan keberdosaan. Dan apa yang Nabi Yeremia katakan berhubungan dengan keadaan Moab boleh menggambarkan keadaan kita sekarang ini. Jika kita tenang-tenang saja, padahal kita dalam keadaan tidak bertobat dan senang melakukan keberdosaan, keadaan seperti itu sungguh menakutkan. Apa yang hendak firman Tuhan ini katakan kepada kita? Pertama, bahwa kita sudah dalam keadaan tenang dan dalam waktu yang cukup lama. Sebagai orang Kristen, kita hampir tidak mendapat gangguan yang cukup berarti. Walau terkadang kita terganggu dalam hal beribadah, Tuhan belum pernah mengirimkan tongkat pemukul atau penghukuman. Kita sudah sering mendengar Injil dikhotbahkan, namun Injil tersebut belum membaharui kita, belum menyentuh hati kita yang terdalam. Ada bahaya besar dalam kondisi seperti itu. Firaun, raja Mesir, dalam kondisi yang seperti itu, Musa sudah berulang kali mengingatkannya dengan tulah dari Tuhan. Tetapi dia tidak bergeming, pikirannya tidak berubah. Maka terjadilah kondisi yang sangat susah bagi Mesir. Murka Allah menimpa Mesir. Nebukadnezar, raja Babel, seperti itu juga. Ia dengan sombong menantang Tuhan sampai kehancuran menimpanya. Ia kehilangan ingatannya dan gila. Belsasar, raja orang Kasdim, juga seperti itu. Ia terus-menerus hidup dalam dosanya
sampai jari-jari Allah menuliskan kata-kata di dinding istananya dan diterjemahkan oleh Daniel. Daniel 5 ayat 27. Yang kedua, saudara-saudara jangan merasa tenang dalam keberdosaan. Seperti endapan anggur, seperti endapan jus mangga yang terletak di atas meja. Semakin lama dia terletak di sana, maka endapan akan menurun di dasar gelas tersebut. Ampas dari jus tersebut akan tersusun di dasar gelas itu. Ini merupakan gambaran orang-orang berdosa yang merasa aman dan tenang. Maka lama-kelamaan dosanya akan tersusun dan tersusun mengendap. Maka penghakiman Allah sebagai penghukuman yang terakhir nantinya akan sangat mengerikan. Orang kaya yang bodoh benar-benar merasa nyaman, sama seperti Moab. Ia hidup tenang di atas endapan dosanya. Ia tidak percaya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang telah mengenalnya. Ia tidak percaya bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang mengental seperti jus mangga tadi. Orang seperti itu berkata, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Sefanya pasal 1 ayat 12. Ia merasa benar-benar aman dan bebas dari dosa. Ia membuat rencana-rencana masa depan dengan tanpa takut bahwa ia akan kehilangan jiwanya. Firman Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu." Lukas 12 ayat 20. Dan bahwa malam itu ia mati dan rebah ke dalam dunia kekelaman untuk selama-lamanya, sebagaimana Yudas mencatatkannya pada ayat 13. Saudara-saudara, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang terjadi pada diriku pada saat saya mati nanti? Kiranya Tuhan sendiri yang menyebabkan kegelisahan itu kepada kita. Dengan kegelisahan dan ketakutan akan neraka, mari kita datang dan bersujud kepada Yesus Kristus. Bersujud di kakinya. Kita dibasuh oleh darahnya dan diselamatkannya. Dibenarkan di dalam iman oleh Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan itulah kita merasa aman, tenang, dan benar sebenar-benarnya hanya oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami, dalam menghadapi godaan untuk
melakukan firman-Mu. Jaga dan kuatkanlah kami, dan berilah kami kemenangan atas dosa dan pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 4. Sungguh Engkau Maha Besar, ya Khalik semesta. Kau sumber hidup semua makhluk di dunia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.